Shalom teman-teman pemuda sekalian. Bagaimana sepanjang minggu yang telah teman-teman lewati masing-masing? Bagaimana kabar kalian hari ini? Teman-teman, satu anugerah kalau di tengah-tengah situasi saat ini kita masih bisa beribadah. Mari saat ini di awal persekutuan pemuda pada malam hari ini, saya berikan waktu kepada setiap kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk boleh beribadah. Sekalipun kami tidak berjumpa dengan rekan-rekan pemuda yang lain secara langsung, namun kami percaya persekutuan kami tetap terikat satu sama lain di dalam Engkau. Dan sebentar kami akan menaikkan pujian bagi-Mu dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami agar ibadah kami boleh sungguh terarah kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, tema pemuda kita malam hari ini adalah makan secukupnya. Makan adalah satu tindakan yang sangat sehari-hari bagi setiap kita. Dan saya rindu bahwa malam hari ini kita boleh sungguh belajar bagaimana membawa seluruh hidup kita itu untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan sampai tindakan paling sederhana sekalipun dalam hidup kita, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita meninggikan Tuhan kita, memuji Tuhan kita dengan satu pujian, menyenangkan-Mu. Biarlah pujian ini boleh sungguh menyiapkan hati kita dan menjadi doa setiap kita. Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat
Tuhan, saat ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan lewat perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti pujian yang telah kami naikkan, kami rindu kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami dalam waktu ini, sehingga kami boleh sungguh mengarahkan hati, pandangan kami, seluruh diri kami kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman pemuda sekalian, jadi pada malam hari ini perenungan kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu tentang makna makan yang secukupnya. Kenapa saya ajak kita bicara seperti ini? Karena saya yakin khususnya ketika di saat pandemi seperti ini, mungkin banyak dari kita yang jadi banyak makan. Atau memang hobi kita adalah hobi makan yang banyak. Ya. Mungkin kalau di saat pandemi seperti ini orang jadi banyak makan itu mungkin karena bosen, begitu ya, karena perlu pelepas stres. Jadi mungkin ada orang yang jadi sedikit-sedikit masak, begitu, ada yang sedikit-sedikit order makanan, begitu ya. Atau mungkin juga karena sekarang di saat pandemi ini kita tahu bahwa banyak usaha kuliner rumahan yang buka dan menunya menggiurkan. Jadi akhirnya mungkin kita jadi sering beli gitu ya, karena makin banyak menu menarik untuk dicoba. Atau mungkin sekarang juga banyak promo yang mungkin sayang untuk dilewatkan gitu. Khususnya sekarang nih baru-baru aja belum lama ini kan ada Harbolnas 99 gitu. Wah, pasti banyak toko online yang menjual voucher makanan atau restoran yang bikin diskon besar-besaran. Nah, hal seperti ini seringkali membuat kita jadi kalap gitu ya untuk makan dengan begitu banyak. Nah sekarang pertanyaannya, salah tidak sih kalau kita begitu? Artinya kita makan banyak itu salah nggak sih? Lalu di manakah standar cukupnya? Menurut Alkitab itu etikanya seperti apa? Nah teman-teman, ketika berbicara soal makna cukup dalam hal makan, maka diskusi ini bisa menuju kepada banyak hal. Benar atau salahnya itu semua tergantung standar ukur yang kita pakai. Ya, bisa jadi itu dengan standar kuantitatif, artinya ngomong soal jumlah, intensitas waktu dan lain sebagainya, atau kualitatif, berbicara soal keseimbangan gizi, motivasi makan dan lain sebagainya. Selalu ada tarik menarik antara dua standar ukur ini. Teman-teman, ada orang yang bilang makan cukup itu ketika sudah makan 1 piring nasi. Itu cukup karena standar ukuran adalah jumlah. Kalau setengah piring tidak cukup, 2 piring kelebihan, 1 piring cukup. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang kualitatif, secara kualitas, mungkin 1 piring itu bisa saja tidak cukup atau malah kelebihan. Karena mungkin gizinya tidak seimbang atau gizinya tidak baik untuk tubuh. Karena menilai dari kualitas. Dan memang pada akhirnya kita sebagai orang Kristen seringkali dibingungkan tentang bagaimana seharusnya kita memaknai dan mengonsumsi berkat yang telah Tuhan sediakan ini. Teman-teman, pada prinsipnya kita tahu bahwa segala sesuatu yang berlebih atau kurang itu tidak baik. Ya. Tetapi bagaimana orang Kristen dapat mengenali batas etis cukup dan ideal itu dalam menikmati berkat Allah ini? Nah teman-teman, sebelum kita melihat apa kata Alkitab, maka sejenak saya mau ajak kita melihat beberapa definisi makan secukupnya dari beberapa sudut pandang. Nah teman-teman, sudut pandang yang pertama saya mau ajak kita lihat dari akar kata cukup itu sendiri. Teman-teman, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cukup itu definisinya adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan dan tidak kurang. Nah teman-teman, melalui penjelasan kata cukup ini, kita dapat menggarisbawahi kata dapat memuaskan keinginan dan tidak kurang. Nah teman-teman, secara kamus, kata tersebut merupakan pandangan umum. Ya, kita semua tahu bahwa cukup itu seperti itu. Dan ini sangat relatif teman-teman, sehingga standar cukup itu terletak pada rasa puas setiap individu. Tapi yang kedua, saya ingin aja kita lihat dari sudut pandang kesehatan. Teman-teman, dalam dunia kesehatan, makan yang cukup itu tidak didefinisikan dengan harus banyak atau harus sedikit. Ya, tetapi menurut standar kesehatan, makanan yang cukup itu dinilainya dari asupan gizi yang semestinya masuk ke dalam tubuh.
Jadi biasanya kita tahu ada hitungan kalori atau nutrisi yang ideal kalau kita belajar lebih dalam soal makan yang ideal menurut kesehatan. Dan teman-teman juga dari perspektif kesehatan, standar cukup dalam hal makan ini bukan berdasarkan kepuasan kita. Bukan karena kita sudah merasa puas kita cukup. Tidak, menurut standar kesehatan bukan di sana kecukupan kita, tetapi standar makan yang cukup menurut kesehatan adalah berdasarkan standar pencapaian keseimbangan gizi yang dinilai berdasarkan usia, jenis kelamin, dan faktor terkait lainnya. Jadi prinsip makan yang cukup ini didefinisikan sebagai satu proses memakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh setiap individu. Dan menurut kesehatan, cukup itu berarti seimbang secara gizi sesuai kebutuhan tubuh. Tapi kemudian yang ketiga, saya juga mau ajak kita lihat makna kata cukup, makan cukup itu dari perspektif psikologi. Teman-teman, mungkin setiap kita pernah mendengar istilah anoreksia nervosa. Yang ini adalah satu kelainan makan dari seseorang yang dengan sadar membatasi makan seketat mungkin. Dan mungkin menjadi hiperaktif untuk menekan berat tubuhnya ke bawah berat tubuh yang normal. Sehingga orang seperti ini makan sedikit apapun akan selalu merasa kebanyakan. Dan sebagai lawannya dari anoreksia nervosa terdapat binge eating disorder, yaitu kelainan makan berlebih. Sehingga sebanyak apapun orang ini makan, orang dengan kelainan ini tidak pernah merasa cukup dengan makanan yang dia makan. Dan kemudian teman-teman, di antara kedua kutub ini terdapat di tengah-tengahnya yaitu bulimia nervosa. Bulimia nervosa ini adalah kelainan makan yang membuat penderitanya secara umum itu akan makan dengan berlebih, tetapi justru akan memuntahkan kembali makanannya karena merasa bersalah setelahnya. Nah teman-teman, dari 3 contoh kelainan psikologi yang berkaitan dengan makan ini, kita melihat bahwa ternyata pola makan di luar garis normal itu ada kaitannya dengan kesehatan mental seseorang. Ketika orang tidak bisa mengenal batas cukup yang tepat, orang bisa salah menetapkan batas cukup dalam hal makan ini. Menurut dunia psikologi sedikit banyak ada kaitannya dengan kesehatan mental seseorang dalam menyikapi makanan dan tubuhnya. Teman-teman, mungkin dalam sehari-hari kita mungkin tidak banyak dari kita yang menemukan contoh se-ekstrim anoreksia, binge eating, atau bulimia. Tapi mungkin sangat mungkin kalau kita pernah merasa pengen makan terus di saat kita stres, atau kita merasa tidak bisa mengendalikan makan ketika kita sedih. Nah teman-teman, dari sini kita melihat bahwa ternyata memang benar bahwa standar orang tentang makan cukup itu ada pengaruh psikologisnya. Kondisi psikologis seseorang itu mempengaruhi standar cukup orang tersebut. Nah teman-teman sekalian, dari 3 definisi umum ini kita melihat setidaknya bahwa memang standar cukup itu sangat fluid dan sangat subjektif, semua tergantung orang masing-masing. Maka kemudian saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa kata Alkitab. Apa prinsip yang ingin Alkitab ajarkan kepada setiap kita, baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, ataupun dari sejarah gereja. Maka teman-teman, pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa contoh kisah yang berkaitan dengan makan di dalam Alkitab. Pertama-tama dari perjanjian lama ada 2 kisah. Yang pertama teman-teman, saya ingin kita melihat dari kisah penciptaan. Teman-teman, di Kejadian dalam penciptaan Allah, kita melihat bahwa Allah yang mendesain kita sebagai makhluk yang memerlukan makan, dan Allah juga lah yang menyediakan makanan yang kita perlukan. Ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Allah sudah menyediakan makanan untuk dimakan, sebagaimana yang tercatat di dalam Kejadian 2 ayat 16b. Di sana dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sehingga ini menjadi dasar bagi setiap kita untuk mengingat bahwa Allah sendiri yang telah menciptakan makanan dan yang telah mendesain kita sebagai makhluk yang memerlukan makanan. Tetapi kemudian teman-teman, masih dalam kisah penciptaan kita melihat bahwa desain makan yang baik yang Allah tetapkan dalam diri kita itu menjadi salah, menjadi keliru ketika dimanfaatkan oleh iblis
untuk menentang perintah Allah. Godaan iblis kepada manusia akhirnya membuat manusia memakan buah yang telah Allah perintahkan untuk jangan disentuh apalagi dimakan. Padahal teman-teman, sesungguhnya logikanya manusia itu sudah cukup dengan semua buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Eden. Tuhan kasih semua. Tuhan cuma kecualikan sedikit 2 jenis pohon yang ada di tengah. Manusia punya begitu banyak pilihan yang lain. Tetapi kemudian iblis membuat manusia merasa kurang dan merasa perlu untuk memakan sesuatu yang melebihi dari batas yang sudah Tuhan berikan. Sehingga dalam konteks ini teman-teman, makan itu bisa menjadi pintu kepada dosa karena tindakan makan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita memakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Karena Adam dan Hawa itu melakukan apa yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Itu kisah yang pertama dari penciptaan. Dan yang kedua, saya ingin mengajak kita melihat dari Keluaran 16 terdapat kisah peristiwa turunnya mana dari langit. Teman-teman sekalian, di tengah-tengah sungut-sungut bangsa Israel, Allah itu tetap memelihara umatnya. Hingga kalau kita lihat di Keluaran 16, di sana dituliskan ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Teman-teman, Allah menyatakan pemeliharaannya lewat mana yang turun dari langit dengan tidak kurang dan tidak lebih, tetapi tepat semua menurut keperluan masing-masing. Teman-teman, Tuhan selalu memberikan apa yang kita perlukan dengan cukup. Namun dari kasus bangsa Israel ini kita melihat bahwa persoalannya adalah hal baik yang telah Tuhan berikan itu justru seringkali dirasa kurang. Dan kalau kita lihat bahwa memang ternyata dosa terbesar bangsa Israel itu adalah selalu merasa tidak puas, selalu menolak untuk menyadari bahwa Allah itu sudah memelihara dengan sempurna. Teman-teman, saat Allah sudah menetapkan kepada bangsa Israel di Keluaran 16 itu untuk jangan menyimpan lebih, tapi masih ada tuh di ayat 20 kita lihat ada orang yang menyimpan mana lebih sampai jadi busuk. Allah juga sudah melarang mereka untuk memungut pada hari Sabat. Tetapi mereka masih saja ada yang keluar kemah di hari Sabat untuk mencari roti mana. Teman-teman, dan kemudian selanjutnya kalau kita lihat di Bilangan 11, penyediaan makan yang konsisten selalu cukup untuk semua bangsa Israel itu tidak membuat bangsa Israel merasa puas. Bahkan di Bilangan 11 ayat 4-6 bangsa Israel itu meminta daging dengan sungut-sungut. Mereka malah membandingkan Allah dengan pemerintah Mesir yang telah menjajahnya selama 300 tahun. Mereka menganggap makanan waktu di Mesir itu lebih nikmat daripada penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Bangsa Israel tidak pernah merasa cukup. Seakan-akan perut itu sudah jadi berhala mereka. Mereka tidak pernah puas dan selalu ingin memuaskan perutnya ketimbang bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, itu 2 contoh kisah dalam perjanjian lama. Lalu berlanjut ke perjanjian baru, teman-teman. Saya mengajak pertama kita melihat di perjanjian baru melalui doa Bapa Kami. Teman-teman, jika kita mengamati di dalam doa Bapa Kami, salah satu pokok doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah berbicara tentang makanan. Jadi ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah teman-teman, di dalam bagian ini kata secukupnya, di dalam bahasa Yunani itu digunakan kata epiousion, yang artinya adalah untuk hari ini, harian yang dibutuhkan, atau untuk besok. Maka teman-teman, dari kata epiousion ini yang digunakan di dalam doa ini, sesungguhnya Yesus mau mengajarkan kita untuk berdoa dengan mengarahkan perhatian kita kepada kebutuhan kita satu hari demi satu hari, dan terus meminta dan menerima berkat hanya dari tangan Allah saja. Sehingga teman-teman, dalam bagian ini sesungguhnya sedang mengajarkan setiap kita untuk meminta segala sesuatu secukupnya sehari demi sehari, terkhusus dalam konteks makanan. Setiap hari kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan saja. Teman-teman, lewat doa Bapa Kami ini, Yesus sesungguhnya mau mengajarkan manusia
untuk makan secukupnya, namun tidak merasa khawatir akan kekurangan. Dan juga tidak berlebih-lebihan, tidak berfoya-foya seolah-olah semua pasti akan Tuhan cukupkan. Tetapi Tuhan mau sungguh-sungguh mengajarkan murid-muridnya untuk terus-menerus bersandar kepada Tuhan sewaktu demi sewaktu. Inilah teman-teman yang diajarkan oleh doa Bapa kami. Dan yang kedua teman-teman dari Perjanjian Baru, kita ingin melihat dari pengajaran Paulus. Teman-teman, Paulus beberapa kali juga menyinggung soal perihal makan. Khususnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, Paulus memberikan peringatan kepada jemaatnya dengan memberikan contoh bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka tidak pernah puas. Teman-teman, kalau kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan jelas pada ayat ini dijelaskan bagaimana seseorang itu bisa merasa cukup, yaitu dengan menikmati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi teman-teman, makan itu bukan sebatas perkara saya masih lapar atau saya sudah kenyang, tetapi mengenai menjadikan makan itu sebagai cara untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara tidak lupa Tuhan sebagai pemberi berkat dan selalu bersyukur kepada Dia. Dan di sanalah kita menemukan kecukupan. Tapi kemudian teman-teman, ada hal terakhir yang saya ingin contoh, kasus yang ingin saya ajak kita untuk lihat, yaitu dari sejarah gereja. Teman-teman, gereja pada abad pertengahan itu pernah merumuskan sebuah rumusan yang disebut sebagai 7 Deadly Sins atau 7 dosa maut. Nah teman-teman, di dalam 7 Deadly Sins ini salah satunya muncul satu kategori, yaitu kerakusan atau gluttony. Teman-teman, kenapa gereja abad pertengahan mengeluarkan rumusan ini, memasukkan kerakusan sebagai dosa? Teman-teman, hal ini didasari seperti sebenarnya apa yang sudah kita bicarakan di awal tadi, bahwa Alkitab sendiri menyatakan bahwa rasa tidak cukup atau rakus terhadap berkat Tuhan itu adalah dosa, termasuk dalam hal makan. Tapi teman-teman, selain dari dasar Alkitab ini, alasan munculnya kerakusan dirumuskan sebagai dosa karena pada abad pertengahan, teman-teman, pada masa itu muncul sebuah kesadaran di kalangan gereja bahwa ada ratusan juta umat manusia yang kelaparan, sementara jutaan orang Kristen di barat pada masa itu hidup di dalam foya-foya dan kerakusan. Dan seorang bapak gereja bernama Thomas Aquinas, teman-teman, pernah memberikan sebuah teguran keras pada orang-orang Kristen. Dia mengatakan bahwa orang-orang rakus selalu ingin makan dengan terlalu dini, terlalu mewah, terlalu banyak, terlalu bernafsu, terlalu obsesif, bahkan menjadi berhala yang melebihi pentingnya hidup itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, ini mau mengingatkan kepada setiap kita di dalam setiap makan yang kita nikmati. Masihkah ada ruang dalam hati kita untuk berdoa? Atau bahkan untuk berupaya melakukan sesuatu bagi mereka yang berkekurangan? Jangan sampai teman-teman, hawa nafsu dan egoisme saja yang kita puaskan. Nah teman-teman, dari setiap contoh-contoh ini saya ingin kita menarik 3 prinsip utama untuk kita pegang. Nah teman-teman, prinsip yang pertama, makan yang cukup atau yang benar itu adalah makan yang tidak melawan ukuran kecukupan yang diperintahkan Tuhan. Teman-teman, sebagaimana yang kita lihat dalam kisah penciptaan, Adam dan Hawa itu hanya makan tidak sampai 1 buah, yang tidak menghabiskan sampai 1 pohon. Dan Israel juga ketika di padang gurun soal mana, mereka hanya mencari tambahan makanan. Mereka tidak sampai memonopoli sumber makanan. Mereka tidak merebut makanan orang lain. Mereka hanya mengambil lebih. Tetapi kemudian semua itu dicatat sebagai dosa karena ternyata itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Sehingga teman-teman, makan yang cukup itu menurut Alkitab bukan sebatas soal angka atau timbangan. Tetapi ini berbicara mengenai kesetiaan melakukan perintah Tuhan.
Adakah perintah Tuhan yang kita langgar ketika kita makan? Adakah perintah Tuhan yang kita lawan ketika kita makan? Itu prinsip yang pertama. Tidak bertentangan dengan prinsip standar yang telah Tuhan berikan. Lalu teman-teman, prinsip yang kedua yang perlu kita terus ingat dalam hal makan adalah tentang menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam keinginan makan itu sendiri. Teman-teman, bangsa Israel yang tidak percaya kepada pemeliharaan Allah, itu adalah contoh kontras dari pengajaran Yesus di dalam doa Bapa Kami yang mengajarkan kita untuk percaya akan pemeliharaan hidup yang Allah berikan pada setiap kita hari demi hari. Dan teman-teman, Paulus juga mengajarkan kita untuk mendedikasikan aktivitas makan itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Paulus mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa Allah adalah sumber berkat. Kita diajarkan untuk selalu ingat bahwa kita perlu selalu menaikkan syukur atas berapapun dan apapun yang kita terima hari demi hari. Sehingga rasa cukup itu pada akhirnya bisa kita sungguh alami, teman-teman. Ketika kita bisa mensyukuri dan menyadari bahwa Allah adalah sumber berkat itu dan telah memelihara hidup kita dengan sempurna. Di sanalah rasa cukup bisa ditemukan, di dalam syukur. Ketika makan kita itu memuliakan Tuhan. Dan teman-teman, prinsip yang ketiga, makan itu disebut tidak kurang atau tidak berlebihan, itu ketika kita juga memperhatikan kecukupan bagi sesama. Teman-teman, kita melihat di Alkitab beberapa kali Tuhan Yesus memberikan makan ribuan orang. Dan juga kalau kita tadi sudah mempelajari tentang kondisi gereja di abad pertengahan, gereja menyadari bahwa begitu banyak orang Kristen yang justru hidup di dalam foya-foya dan kerakusan. Teman-teman, ini adalah sebuah teguran bagi setiap kita untuk terus mengingat, memikirkan kecukupan sesama kita. Teman-teman, ini bukan berarti setiap kali kita makan kita harus sambil galau gitu ya, sambil kita meratapi mereka yang kelaparan di luar sana. Bukan. Tetapi teman-teman, lewat prinsip ini kita diingatkan agar kita menjauhi sikap rakus dan foya-foya. Kita tidak menghabiskan semua uang kita untuk memuaskan hawa nafsu makan kita. Namun dengan bijaksana mengelola uang kita sehingga kita masih bisa tuh untuk memberikan persembahan ke gereja, sehingga gereja bisa melayani orang lebih banyak misalnya. Khususnya teman-teman, sebagai contoh di saat-saat seperti ini, di tengah kondisi ekonomi serba sulit, di tengah kondisi pandemi ini, gereja kita sendiri melakukan satu pelayanan rutin untuk memberikan bantuan sembako kepada jemaat yang memerlukan. Dan teman-teman, dana ini bisa ada karena ada jemaat-jemaat yang sekalipun ekonominya sama-sama susah, semua orang susah saat ini, tetapi masih bisa bersedia menahan nafsunya, menyisihkan uang makannya itu, uang jajannya yang bisa dia sebenarnya nikmati, untuk dipersembahkan kepada gereja. Sehingga itu bisa bermanfaat untuk mencukupkan jemaat lain yang membutuhkan. Coba kalau semua uang itu dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu makan setiap anggota jemaat sendiri. Sulit pelayanan seperti ini bisa terjadi. Atau mungkin kalau sewaktu-waktu ada orang yang datang secara pribadi juga kepada setiap kita memohon bantuan kita. Ketika ada orang yang berkekurangan datang kepada kita, masih ada yang kita miliki untuk bisa diberikan kepada sesama kita. Tidak keburu habis di perut kita, teman-teman semuanya. Atau bahkan habis di tempat sampah, karena kita kalap belanja, karena kita kalap beli makan saat diskon, hingga akhirnya berlebih dan terbuang. Sehingga teman-teman, sekali lagi, berbicara tentang kecukupan dalam hal makan dari kacamata Alkitab, akhirnya ini bukan berbicara soal angka, hitung-hitungan atau timbangan. Namun teman-teman, ini berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama, perintah Tuhan yang dipenuhi. Kedua, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan 3, kasih kepada sesama yang diwujudkan. Teman-teman pemuda sekalian, biarlah ini boleh menolong kita dalam menghidupi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan.
Dan kiranya tindakan sesederhana makan sekalipun yang kita lakukan sehari-hari itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, biarlah ini boleh sungguh menjadi panduan bagi setiap kita dan menolong setiap kita. Dan biarlah kita selalu bersandar kepada Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita. Teman-teman sekalian, di akhir ibadah kita saya mengajak kita untuk sekali lagi menaikkan pujian yang sudah kita naikkan sebagai doa kita. Bahwa kita rindu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan di seluruh hidup kita. Mari dengan sungguh kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu sekali lagi. Tuhan, kami rindu biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini kami boleh sekali lagi menyadari apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari hingga aktivitas sederhana makan pun bisa kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sesama. Tuhan, kiranya Engkau juga yang berbicara secara pribadi setiap kami, sehingga firman ini juga boleh sungguh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum saat teduh pribadi, sedikit pengumuman. Minggu depan kita akan ketemu lewat Zoom ya, karena minggu depan, minggu keempat, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan bertemu di dalam Zoom, dan kita akan bersama-sama mendalami Alkitab. Kita akan bahas satu tema, yaitu hawa nafsu, teman-teman. Ya, satu bagian yang tidak lepas dari hidup kita. Oleh karena itu kita perlu tuntunan firman Tuhan untuk menolong kita.
Nah, minggu depan kita akan ketemu dari Zoom. Invitation linknya akan dikasih hari Sabtu sebelum pertemuannya ya. Jadi teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa besok juga ada kebaktian hari Minggu. Masih online tentunya, maka mari kita sama-sama siapkan hati. Sampai di sini Persekutuan Pemuda kita teman-teman. Silakan mengambil waktu teduh pribadi. Tuhan Yesus memberkati.